Ada satu hal spesifik soal how Indonesian students use AI to cheat and how teachers can turn it into an advantage, yang jarang masuk dalam versi yang biasanya kamu dengar. Pernah dengar cerita tentang seorang siswa di Jakarta yang berhasil lulus ujian dengan nilai sempurna hanya dalam waktu 1 jam, dan semua itu berkat ChatGPT? Angka-angka tinggi dalam dunia pendidikan sekarang ini bukan hanya hasil kerja keras murid, tapi juga kreativitas dalam memanfaatkan teknologi. Dalam situasi seperti ini, kita melihat fenomena bagaimana siswa-siswa di Indonesia mulai menggunakan AI untuk curang. Tapi tunggu dulu, bukan berarti ini adalah akhir dari dunia pendidikan. Justru, ada cara yang bisa diambil oleh guru untuk menjadikan situasi ini sebagai keuntungan. Sekarang, mari kita perhatikan apa yang terjadi di lapangan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, akses terhadap AI semakin mudah. Di sekolah-sekolah, kita bisa melihat siswa-siswa yang duduk di depan komputer, mengandalkan alat bantu seperti ChatGPT untuk menyelesaikan tugas mereka. Hasilnya, tugas-tugas yang dulunya membutuhkan pemikiran kritis dan waktu yang cukup, bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Ini bukan hanya soal menyaling jawaban, tapi juga mengubah cara mereka berpikir dan belajar. Namun, pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi pendidikan? Momentum ini besar dan gak bisa dipandang sebelah mata. Pendidikan di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tak hanya datang dari dalam, tetapi juga dari luar. Di satu sisi, kita ingin mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis dan mandiri. Di sisi lain, mereka menghadapi godaan untuk menggunakan teknologi sebagai jalan pintas. Ini menciptakan jurang yang lebar antara harapan pendidikan dan kenyataan yang ada. Jadi, bagaimana kita bisa menjembatani jurang ini? Mari kita ambil sudut pandang guru. Alih-alih melawan, kenapa tak beradaptasi? Beberapa sekolah sudah mulai mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Misalnya, beberapa guru di Bandung telah mencoba menggunakan AI dalam pengajaran mereka. Alih-alih melarang penggunaan teknologi, mereka justru mengajarkan siswa bagaimana menggunakan AI untuk mengembangkan ide dan kreativitas. Mereka mengubah pendekatan dari sekadar mengejar nilai menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang diajarkan. Ini adalah langkah yang berani, tapi sangat diperlukan. Kita bisa belajar dari metode ini. Saat siswa mengetahui bahwa mereka bakal dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk menggunakan AI dengan bijak, bukan sekedar menghasilkan jawaban, maka motivasi mereka pun berubah. Mereka mulai belajar bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih baik, menganalisis informasi, dan berkolaborasi dengan teknologi, bukan hanya menjadi pengguna pasif. Ini adalah peluang emas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, di mana siswa diajak berpikir kritis, bukan hanya dianggap sebagai mesin penjawab soal. Contoh lain yang menarik, bisa kita lihat dari aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu siswa belajar. Ada platform yang menyediakan akses ke materi pelajaran dan kuis interaktif, yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan mengasihkan. Alih-alih mengandalkan AI untuk menyontek, siswa diajak untuk memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar. Bayangkan jika kita bisa mengubah mindset mereka dari bagaimana cara curang, menjadi bagaimana cara menggunakan teknologi untuk belajar lebih baik. Namun, tantangan tetap ada. Komunikasi antara guru dan siswa menjadi kunci. Guru perlu memahami bagaimana cara kerja AI dan menjelaskan kepada siswa tentang etika penggunaannya. Semakin terbuka guru dalam berdialog, semakin besar kesempatan untuk menciptakan kelas yang saling mendukung. Dalam hal ini, teknologi bukan lagi musuh, tapi sekutu dalam proses belajar. Nggak hanya itu, ada juga tanggung jawab yang harus diambil oleh pihak sekolah dan lembaga pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam proses ini sangat penting. Mereka harus dilibatkan dalam diskusi tentang bagaimana teknologi digunakan di rumah dan di sekolah. Misalnya, mengadakan workshop bagi orang tua dan siswa buat memahami penggunaan AI secara etis dan efektif dalam pendidikan. Dengan melakukannya, kita bisa menciptakan sinergi yang kuat antara rumah dan sekolah. Sekarang, mari kita lihat faktor motivasi dari siswa sendiri. Banyak dari mereka merasa bahwa pendidikan konvensional hanya fokus pada hafalan dan nilai semata. Disinilah AI bisa menjadi pengubah permainan. Ketika siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan menciptakan dengan bantuan teknologi, mereka bakal lebih terlibat. Mereka bakal melihat belajar sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar tugas yang membosankan. Ini bisa menjadi wayang bagi siswa untuk menunjukkan kreativitas mereka. Apakah kamu ingat tentang sebuah proyek di salah satu universitas di Yogyakarta? Di mana mahasiswa menggunakan AI untuk merancang kampanye sosial yang berfokus pada perubahan iklim. Dengan mengandalkan teknologi, mereka menciptakan konten yang mampu menjangkau ribuan orang.
Dan hasilnya? Mereka nggak hanya mendapatkan nilai baik, tapi juga dampak positif bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ketika siswa diberdayakan dengan teknologi, hasilnya bisa sangat luar biasa. Bukan hanya siswa, guru juga perlu didorong untuk berinovasi. Pelatihan yang berkelanjutan tentang teknologi terbaru sangat penting. Mereka perlu tahu bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa kehilangan esensi dari pendidikan itu sendiri. Melalui pelatihan yang tepat, guru bisa menjadi navigator dalam mengarungi samudera perubahan yang cepat ini. Ini juga berarti memberikan mereka kebebasan untuk berkreasi dan bereksperimen dalam metode pengajaran. Karena pendidikan gak bakal maju jika hanya terpaku pada metode lama. Dalam perjalanan ini, kita semua memiliki peran masing-masing. Siswa, guru, orang tua, dan bahkan masyarakat. Ketika kita bisa bersatu dan berbagi visi yang sama, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Kita bisa menciptakan generasi yang bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berinovasi. Akhir kata, mari kita ingat bahwa teknologi bukan musuh tapi sahabat. Di dunia yang terus berubah ini, adaptasi adalah kunci. Jika kita bisa memanfaatkan AI dengan bijak, bukan hanya siswa yang bakal diuntungkan, tetapi juga dunia pendidikan secara keseluruhan. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap tantangan ini, dan lihat bagaimana kita bisa tumbuh bersama. Dengan berpikir kreatif dan terbuka, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk pendidikan di Indonesia. Dan begitu kamu memahami konteks ini, bagian lain dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, jadi lebih masuk akal. Pola dibalik How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage ini konsisten. Dan itu yang bikin topik ini layak dibahas lebih dalam. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkat. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Inilah bagian dari How Indonesian Students Use AI to Cheat, and How Teachers Can Turn It into an Advantage, yang paling jarang masuk ke dalam versi singkatnya. Kalau pembahasan ini membantu, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe untuk video berikutnya.